Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan coba melanjutkan pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini saya coba sampaikan melalui sebuah video pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada kalian. Untuk pertemuan kedua, kita membahas tentang perancangan sistem. Jadi sebelum masuk ke materi, perancangan sistem itu adalah bagian bagian penting yang harus kita kerjakan pada saat melakukan pengembangan sebuah sistem. Contoh, ketika nanti misalnya Anda mengembangkan sebuah sistem informasi, mengembangkan sebuah aplikasi atau sebuah program. Jadi ada tahapan, yaitu setelah analisa ada yang namanya tahapan desain sistem. Nah, pada tahapan desain sistem ini kita harus mengerjakan yang namanya perancangan. Tujuannya apa? Kita melakukan perancangan itu agar yang umum itu agar memudahkan pada saat implementasi ya, nanti. Jadi setelah tahapan desain atau perancangan itu ada yang namanya nanti tahapan pembuatan atau implementasi. Jadi itu ya tujuan dalam merancang sebuah sistem. Jadi perancangan sistem itu sangat penting ya. Maka ada beberapa cara bagaimana memodelkan atau membuat dalam perancangan sistem. Nah, perancangan sistem untuk saat ini karena pemrograman yang saat ini berubah dari bentuk terstruktur berubah ke bentuk objek oriented, maka bentuk-bentuk pemodelan itu sudah menggunakan yang namanya UML ya. Jadi UML itu sendiri singkatan dari Unified Modeling Language. Mungkin sebelumnya Anda sudah pernah mendapatkan materi UML. Nah, pada hari ini kita coba mereview kembali atau coba mempelajari kembali. Pertama mungkin mulai dari use case dulu ya, pada tahapan use case. Atau yang kita kenal dengan use case diagram. Nah, dengan mempelajari materi ini nantinya kalian mampu mengidentifikasi, menggambarkan use case diagram dan activity diagram dengan baik berdasarkan studi kasus yang diberikan. Jadi ada dua ya kalau di pertemuan ini di dalam slide ini yang coba disampaikan. Pertama itu use case diagram, yang kedua itu adalah activity diagram. Nanti kita coba bahas satu persatu ya. Nah, untuk pembahasannya dimulai dari pertama adalah definisi dan diagram dari UML. Ya. UML nanti yang kita pelajari sebenarnya ada selain use case diagram dan activity diagram itu ada lain, yaitu ada class diagram, terus start chart diagram, ya, terus komponen diagram. Cuma untuk yang kita bahas pada hari ini, pada pertemuan ini use case dan activity ya. Terus yang kedua, proses bisnis studi kasus pemilihan. Jadi proses bisnis di sini akan menggambarkan alur cerita atau deskripsi mulai dari awal sampai dengan akhir proses bisnis yang ada di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Yang ketiga nanti kita coba menggambarkannya pakai use case diagram. Dan yang keempat, nanti kita bagaimana dari deskripsi itu kita gambarkan menggunakan activity diagram. Jadi pembahasan kita pada pertemuan ini ada use case dan ada activity ya. Oke, kita berangkat dari definisi dan diagram dari UML. Nah, ketika kita belajar UML, ya, itu secara umum biasanya dimulai dari bagaimana membuat use case diagram ya. Jadi tahapan awal biasanya kita belajar itu
use case diagram ketika mempelajari UML ya, atau yang lebih dikenal dengan Unified Modeling Language. Nah, berangkat dari definisi, nanti bisa Anda baca juga ya di sini. Cuma yang perlu saya garis bawahi di sini adalah UML ini dikatakan jadi pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. Jadi sebelum membangun perangkat lunak, ya, belum mengembangkan perangkat lunak atau mengembangkan sistem, kita perlu memodelkan dulu. Ya. Makanya tadi kita harus merancang dulu. Tidak, kalau apalagi ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak yang permasalahannya kompleks. Ya. Jadi tidak bisa langsung jadi sebuah program, tidak bisa jadi langsung sebuah aplikasi. Kita perlu melakukan yang namanya pemodelan dulu. Ya. Nah, dalam pemodelan ini kita butuh yang namanya tadi UML. Jadi UML ini digunakan untuk pemodelan dalam bentuk visual. Atau pengertian lainnya di sini ya bisa dikatakan analis bisnis, arsitek perangkat lunak, dan pengembang yang digunakan untuk mendeskripsikan. Intinya semua UML itu adalah untuk memodelkan ya. Sederhana seperti itu. Memodelkan apa? Memodelkan perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Nah, ada juga yang menggambarkan perangkat lunak yang sudah berjalan atau yang sudah digunakan untuk saat ini. Ya, makanya nanti Anda mengenal ada sistem berjalan, ada sistem usulan. Sistem berjalan itu adalah sistem yang digunakan untuk saat ini. Ya. Jadi di sebuah organisasi biasanya sudah menggunakan, misalnya dia sudah memiliki proses bisnis ya. Dari proses bisnis itu bisa kita gambarkan nantinya ya. Nah, itu yang kita namakan sistem berjalan untuk saat itu ya. Setelah analisa baru kita tahu jika proses bisnis itu butuh pengembangan ya. Untuk dikembangkan, misalnya dikembangkan untuk dibuatkan perangkat sistem perangkat lunaknya. Nah, untuk mengembangkan perangkat lunak itu kita butuh YAML tadi. Jadi kita harus tahu atau memahami dari YAML sendiri. Nah, bisa Anda baca di sini UML adalah bahasa penyatuan dari berbagai bahasa pemodelan sehingga UML tidak memiliki metode pemodelan. Jadi tidak ada metode pemodelannya ya. Unified penyatuan modeling bahasa pemodelan. Ya, jika diperhatikan di sini juga ada menurut Bot bahasa pemodelan, ada juga yang menurut pengertian dari ya Rumbot. Di sini ada bahasa pemodelan juga. Menurut Jacobson itu bahasa pemodelan semua ya. Jadi memang UML ini digunakan untuk pemodelan, untuk memodelkan sistem ya. Tentunya biasanya yang umum itu untuk memodelkan perangkat lunak, baik yang sudah berjalan dan akan dikembangkan. Tapi pengalaman saya, kan perangkat UML ini dibuat untuk menggambarkan atau memodelkan perangkat lunak yang akan dikembangkan atau yang akan dibuat ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pengertian-pengertian lain dari diagram UML. Atau dikategorikan, diagram UML itu ada diagram struktur dan diagram perilaku. Ini diagram UML versi 2.4 ya. Diagram struktur mewakili konsep-konsep yang bermakna dari suatu sistem dan dapat mencakup konsep-konsep abstrak, dunia nyata, dan implementasi. Jadi memang yang diceritakan itu adalah
konsep dari dunia nyata yang coba kita modelkan menggunakan UML. Ya. Jadi proses bisnis itu memang sudah ada atau fakta. Jadi gambaran dari dunia nyata itu kita gambarkan, kita modelkan pakai notasi-notasi UML. Yang kedua adalah diagram perilaku, menunjukkan perilaku dinamis dari objek dalam satu sistem yang dapat digambarkan sebagai serangkaian perubahan pada sistem dari waktu ke waktu. Jadi pengertian yang kedua, di sini kategorinya diagram perilaku. Bisa juga menggambarkan itu adalah perilaku dari objek. Dinamis ya, dinamis itu berubah. Ya, beda dengan statis. Kalau statis, flat, konstan, itu bersama semuanya ya. Jadi kalau flat, tidak berubah. Dari waktu ke waktu dia sama ya. Beda dengan yang dinamis. Jadi kita di dalam menggambarkan juga nanti selain aktor ada juga kita pemahamannya adalah objek gitu ya, bukan entitas lagi, objek. Objek di sini adalah bisa berupa apa? Benda, bisa berupa manusia atau konsep. Objek itu memiliki atribut nantinya. Contoh objek dari manusia itu adalah kalian, ya, mahasiswa misalnya. Mahasiswa itu punya atribut. Apa atributnya? Ya, NIM, nama, alamat, nomor handphone, nah itu ya. Itu objek. Atau yang mengatakan kalau dalam objek itu apa ya? Entitas yang bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Mahasiswa itu objek karena apa? Bisa dibedakan. Apa yang membedakan antara mahasiswa satu dengan yang lainnya? Yaitu tadi NIM-nya, misalnya ya. Nah, itu. Objek lainnya apa? Mobil. Mobil itu punya atribut ya. Nomor kendaraannya, merek, warnanya, ya, itu atribut dia. Ya. Itu benda. Ya. Atau yang konsep mata kuliah, itu objek. Karena apa? Dia punya kode mata kuliah kan, bisa dibedakan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Dia punya nama mata kuliah, dia punya SKS. Ya. Itu. Ya. Terus, nah, kalau kita lihat di situ tadi UML versi 2.4 diagramnya ada struktur dan ada behavior atau perilaku ya, tadi behavior itu sama dengan perilaku. Struktur itu terdiri atas ada kelas diagram, objek diagram, package diagram. Nah, ini sama dengan model diagram, composite structure diagram, komponen diagram. Di dalamnya berisi manifestation diagram. Jadi kayak kalau dalam sebuah pesawat itu ada manifestnya ya. Jadi dia ada jumlah penumpangnya berapa, laki-lakinya berapa. Kalau dalam UML kita kenal ada komponen diagram. Cuma manifestnya itu nanti dia terdiri atas database-nya apa, programnya menggunakan apa. Nah itu ya. Deployment diagram, network architecture diagram. Ya. Bagaimana dia mengembangkan nantinya mengembangkan perangkat lunak itu, apa saja yang dibutuhkan. Jadi bisa menggambarkan network atau jaringan dari diagramnya ya. Misalnya program terhubung dengan database, database nanti terhubung dengan apa ya. Ada juga profil diagram ya. Cuma yang umum yang pernah saya pelajari itu ada kelas diagram ya. Sedangkan dari segi perilaku atau behavior, nah use case diagram. Maka nanti kita belajar dalam use case itu dikenal yang namanya aktor. Ya, di dalam use case itu ada aktor nanti. 2 adalah activity, 3 adalah state matching diagram, dan yang keempat adalah interaction diagram. Interaction diagram itu isinya adalah sequence, communication timing diagram, interaction overview diagram. Yang umum yang dipakai adalah use case, activity, start matching, terus sequence. Nah, itu ya, ini menurut gambaran UML versi 2.4. Jadi memang ada beberapa versi ya UML itu. Nah ini adalah histori dari UML, sejarah versinya ya.
Terakhir untuk saat ini itu ada 2.4 di sini ya. Mulai dari 1.1 berkembang, berubah semakin baik, berubah terakhir menjadi versi 2.4. Ada beberapa software yang bisa digunakan untuk memodelkan pakai UML. Yang umum itu ada Rational Rules, cuma dia license. Ada lagi yang free itu bisa menggunakan nanti Anda softwarenya namanya Enterprise Architecture ya. Di situ Anda bisa membuat use case, bisa membuat activity. Namanya IE ya. Kalau Anda coba download di Google, itu namanya Enterprise Architecture. Dalam materi ARSIA yang akan dibahas, yang akan kita pelajari, karena semakin banyaknya ya, kita batasi. Ada use case, ada activity, ada class, ada sequence, ada deployment. Untuk hari ini kita belajar coba fokus pada use case dan pada activity ya. Tapi kalau Anda mau tahu, 5 diagram apa yang nanti kita pelajari ya ini. Ada use case, ada activity, ada class, ada sequence, dan ada deployment. Nah, ini bisa Anda baca untuk yang konsep atau yang definisi. Ini diartikan di sini rangkaian atau uraian kelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Ini menurut Tohari dalam bukunya pada tahun 2014. Jadi di dalam use case nanti keterkaitan antara sistem dengan aktor ya. Di aktornya siapa saja itu kita harus tahu nantinya ya. Aktor itu contoh kalau dalam aplikasi penjualan atau pengembangan perangkat lunak, kalau mau dilihat dalam proses bisnis penjualan, aktor itu ada kasir atau ada pimpinan, bisa manajer penjualan, itu kita namakan aktor ya. Yang kedua, use case definisinya digunakan untuk membentuk tingkah laku benda dalam sebuah model serta direalisasikan oleh sebuah kolaborasi, dan use case menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Fungsionalitas, jadi atau berbicara tentang sistem yang akan kita kembangkan, perangkat lunak yang akan kita kembangkan itu bisa apa saja nantinya ya. Itu harus kita modelkan dulu dalam perancangan ya. Nah, jika kita lihat lagi di sini pengertiannya atau konsepnya, use case itu menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Nah, penekanan use case adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Jadi ketika kita akan mengembangkan perangkat lunak, kita sudah bisa memodelkan apa yang diperbuat oleh sistem nantinya. Ya. Apa yang diperbuat, apa yang bisa dilakukan oleh sistem nanti. Bukan bercerita bagaimana ya, tapi kalau use case itu bercerita apa yang diperbuat oleh sistem nanti. Misalnya bisa ini ya, apa, mungkin aktor bisa melakukan login, nah itu ya. Terus nanti sistemnya bisa apa yang diperbuat oleh sistem ya. Use case mempresentasikan sebuah interaksi atau hubungan atau keterkaitan antara aktor dengan sistem. Ya. Pengguna itu kita namakan aktor. Bagaimana dia berinteraksi dengan sistem itu kita bisa gambarkan dengan menggunakan use case. Ya. Nah ini level-level pada use case ada tingkatannya ya, atau pelevelan. Disarankan menurut Lockburn di sini skema dari use case itu terdiri atas C-level, terus use case, state level. Ya. C-level dari use case itu tipikalnya adalah menggambarkan discrete interaction between a primary actor and then system. Jadi menggambarkan apa ya interaksi antara
aktor utama dengan sistemnya. Yang kedua, use case. Ya, use case that are there only because they are included by C-level use case or level. Yang ketiga, seed level ya. Use case are usually business use case. Ya. C and C level are system use case. Yang ketiga, mengatakan juga biasanya use case itu menggambarkan bisnis dari use case. Ya. Itu menurut Fowler. Ya, dijelaskan di sini use case untuk level C level, dan C level adalah use case system. Seed level biasanya untuk use case bisnis. Ya. Nah, ya. Berarti use level itu lebih kepada mendeskripsikan use case system ya. Bagaimana nanti perangkat lunak itu apa yang bisa diperbuat oleh perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Dalam pembuatan use case, dahulukan membuat use case level. Jadi tingkatannya dari level dulu. Jika ada yang diinkludkan, silakan lanjut pada titik level ya. Elemen-elemen dari use case yang perlu Anda ketahui sebelum kita menggambarkan. Pertama ada aktor ya tadi. Aktor yang menggunakan dari sistem ya nantinya. Yang kedua, use case sendiri. Use case tadi ingat ya konsepnya apa yang bisa diperbuat oleh sistem, bukan bagaimana. Tiga adalah subject boundary, dan yang keempat adalah relationship atau keterkaitan. Ya. Aktor, orang atau sistem yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem. Dapat digambarkan berupa orang atau digambarkan dengan segi empat. Nah, ini. Aktor biasanya ya, kayak gini. Itu aktor ya. Jadi aktor bisa dosen, bisa mahasiswa, ya, bisa kasir, ya, kalau di penjualan, kalau di pendidikan, atau di sistem pendidikan, nya bisa, aktornya bisa dosen, aktornya bisa mahasiswa, ya. Setiap use case mengekspresikan goal dari sistem yang harus dicapai. Diberi nama sesuai goalnya dan digambarkan dengan ellipse. Dilabeli dengan frasa kata kerja, kata-kata benda deskriptif. Jika dilihat, penggambaran dari use case bentuknya seperti ini. Di dalamnya ada nanti kata kerja, kata-kata benda deskriptif. Kata kerja, kata benda. Boundary ya, batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktor yang menggunakannya. Nama subjek di dalam atau di atas. Bisa di dalam atau bisa di atas. Ini bentuknya. Part adalah relationship atau keterkaitan atau asosiasi. Jadi, interaksi antara aktor dengan use case digambarkan dengan garis. Asosiasi ya, asosiasi bisa berarah jika komunikasi satu arah, namun umumnya terjadi kedua arah atau tanpa alasan. Jadi ingat ya, relasi itu apa ya, menggambarkan interaksi antara aktor dengan use case. Jadi nanti Anda mengenal dalam use case itu ada simbol untuk aktor, simbol untuk use case sendiri. Nah,
Use case dengan aktor dengan use case itu dihubungkan oleh relasi. Relasinya biasanya disimbolkan dalam bentuk garis. Ya. Di dalam relasi itu ada dua tipe, ada include dan ada extend. Ya. Include fungsinya di sini sebuah use case di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankannya use case ini. Arah anak panahnya mengarah pada use case yang dipakai di ke dalam ya, anak panahnya. Contoh menjadi syarat ya, ketika kita akan melakukan login pada sistem berarti kita harus melakukan input username dan password secara benar. Syaratnya itu ya, include-nya username dan password. Extend relasi use case ke sebuah use case lain, di mana use case utama dapat diberi sendiri, meski tanpa use case tambahan. Jadi bukan beda ya dengan include. Kalau tadi kan harus dikerjakan, include itu syarat harus dikerjakan. Untuk melakukan cek saldo di sebuah ATM, syaratnya saya harus input username dan password dulu. Nah, syaratnya itu beda ya ketika apa jadi kalau extend itu bentuk dari perpanjangan dari use case-nya. Ketika misalnya sukses login, kita sudah ada di menu utama, bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan input pembayaran, bisa cek jadwal. Nah, itu tidak perlu syarat kan. Ketika sudah ada di menu utama, berarti extend-nya adalah bisa nanti ke cek pembayaran, cek jadwal. Misalnya. Nah, itu extend ya bentuknya nanti. Generalization ya, ada hubungan antar atribut generalization, hubungan generalisasi dan spesialisasi atau umum ke khusus antara dua buah use case di mana fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih umum dari lainnya. Arah panah mengarah pada use case general atau yang umum. Ya, bentuknya kayak gini notasinya. Umum ke khusus. Ingat ya, dari bentuk generalization itu umum ke khusus. Nah, contoh relasi include ya tadi. Jadi antar use case itu dihubungkan oleh relasi. Ya, namanya relasi. Nah, contoh di sini use case login merupakan syarat atau selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankannya. Use case mengelola anggota atau use case mengelola pinjaman. Jadi dalam sebuah perangkat lunak atau sistem yang akan kita kembangkan untuk mengelola peminjaman, ini misalnya pada kasus apa ya sistem ya sistem apa peminjaman buku pada sebuah perpustakaan ya. Jadi use case-nya ya, mengelola peminjaman. Untuk mengelola peminjaman, user harus login dulu. Jadi bisa kita gambarkan ya. Mengelola peminjaman include login. Jadi untuk membuka ini, menjalankan ini, mengelola peminjaman, syaratnya itu kita harus login dulu. Ketika login berhasil, baru kita bisa melakukan yang namanya mengelola pinjaman. Yang kedua adalah mengelola anggota. Ya, ketika seorang user nanti misalnya mau mengelola anggota. Ketika dia mau mengelola anggota, berarti harus apa dulu? Login dulu. Ya kan? Sehingga apa dikatakan? Mengelola include login. Jadi untuk mengerjakan kegiatan ini, syaratnya harus login dulu. Nah, itu include ya, bisa dipahami nanti.
Kayak tadi ya, misalnya untuk mengecek cek saldo yang ada di kartu ATM saya harus apa dulu? Saya harus input PIN secara PIN dulu ya di sini. Jadi apa? Cek saldo, input PIN. Transfer juga, ketika kita mau transfer, input PIN juga di sini. Jadi harus menginput PIN juga. Itu contoh lain ya. Contoh extend ya ini. Contoh di sini dikatakan use case buka rekening merupakan use case utama, sehingga use case ini dapat berdiri sendiri, sedangkan use case buka deposito dan buat kartu kredit merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembang use case buka rekening. Jadi ingat tadi ya, STEM itu, sorry, apa, perluasan ya. Jadi ketika nah misalnya ya, ketika kita akan melakukan membuat kartu kredit, berarti selanjutnya kita harus buka rekening di situ. Jadi apa yang dikerjakan setelah ini? Ini. Berarti itu apa? Buat kartu kredit, action-nya adalah buka rekening. Ya. Ketika kita akan membuka deposito, berarti kita melakukan apa? Buka rekening. Jadi apa? Bukan syarat ya, berarti setelah buka deposito bisa buka rekening. Jadi beda dengan yang apa include tadi ya. Untuk melakukan cek saldo, saya harus input PIN. Itu perbedaan antara extend dengan include. Jadi nanti tolong Anda bedakan. Di dalam menggambarkan use pastikan ada ya include sama extend itu. Nah, contoh penjelasannya di sini. Pada contoh di atas, setelah pengguna melakukan buka rekening, pengguna dapat mengembangkannya melanjutkan ke opsional dengan buka deposito. Jadi setelah saya punya buku rekening atau buka rekening, saya bisa melakukan buat kartu kredit, saya bisa melakukan buka deposito. Nah, di sini ya, jadi buka deposito, buka kartu kredit itu bisa kita sebut dengan use case tambahan. Ya. Use case tambahan, jadi buka rekening, setelah buka rekening saya bisa melakukan yang namanya apa? Buat kartu kredit. Setelah saya buka rekening, saya bisa melakukan buka deposito. Tapi ya, untuk membuka rekening itu saya harus mendaftarkan diri dulu atau melakukan catatan atau mengisi data pribadi dulu. Saya tidak bisa melakukan buka rekening jika ini belum dikerjakan. Sehingga apa? Buka rekening itu syaratnya ini. Sehingga apa? Buka rekening input catat data pribadi. Jadi itu ya, include dengan extend. Jadi sekarang bisa membedakan ya, apa perbedaan antara include dengan extend. Jika extend itu bukan sebuah syarat, jadi ketika saya melakukan use case ini atau proses ini atau kegiatan ini, apa selanjutnya yang bisa saya kerjakan. Tidak butuh syarat. Nah, kayak tadi buka rekening berarti setelah itu saya bisa buat kartu kredit. Atau sifatnya opsional. Bisa iya atau bisa tidak untuk buat kartu kreditnya. Tetapi untuk buka rekening dengan catat data pribadi itu sifatnya wajib, include, harus dikerjakan.
Kalau tidak mencatat data pribadi, kita tidak akan punya rekening gitu ya. Tuh bedanya antara use case dengan include dengan extend. Nah ini contoh tadi generalisasi ya dari bentuk umum ke khusus. Contoh jika Anda perhatikan di sini ada berapa use case ya. Di sini mengelola pustaka, mengelola buku ya di sini. Mencari pustaka atau mencari buku, melihat pustaka atau melihat buku, menghapus, mengubah, memasukkan. Di itu ya, use case ya. Nah, semua dari mencari pustaka, melihat pustaka, menghapus pustaka, mengubah pustaka, memasukkan pustaka, digeneralisasi ke mengelola pustaka. Itu generalisasi ya. Jadi mengelola pustaka itu merupakan use case mengelola ini ya, merupakan use case generalisasi. Konsep dasar selanjutnya itu pada use case ya. Jadi pada use case kita mengenal apa tadi aktor, ada use case sendiri, ada relasi ya. Relasinya ada apa tadi? Ada include dan ada extend. Selanjutnya konsep dasar dari activity diagram. Menurut Akil, ya, dalam satu organisasi yang berorientasi profit maupun non-profit, pasti memiliki proses-proses dan prosedur-prosedur bisnis yang harus dilaksanakan sebagai landasan operasional perusahaan. Jadi itu pengertian atau pemahaman dari activity diagram. Jadi untuk menggambarkan activity diagram kita harus tahu proses bisnisnya dulu. Ya. Di dalam proses bisnis itu terdiri atas ada prosedur-prosedur atau cara-cara ya, yang harus dilaksanakan. Ya. Jadi kita bahas ya, apa bentuk dari prosedur. Oke, maaf saya lanjutkan ya. Saya coba share screen lagi.
Oke, ini konsep dasar dari activity diagram ya. Bisa Anda baca. Terus, jadi itu ya, activity diagram itu berisi prosedur-prosedur atau cara-cara. Menurut Gata, pengertian lainnya menurut Gata, activity diagram itu menggambarkan workflow atau aliran kerja atau simbol dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada di perangkat lunak. Jadi kalau saya melihatnya memang activity itu lebih kepada aliran kerja ya, aliran kerja atau proses bisnis di dalam suatu organisasi ya. Gitu. Terus, nah ini simbol-simbol yang mungkin Anda sudah belajar kan ya. Activity diagram yang bisa dipakai, simbol-simbolnya ya. Simbolnya. Terus ada simbol action, ada simbol activity ya. Apa bedanya untuk simbol action? Itu action merupakan aksi-aksi individual yang bersifat komputasional seperti memasukkan nilai, mengambil nilai, mengevaluasi suatu objek. Jadi lebih kepada apa ya kalau saya lihat ada perhitungan-perhitungan yang bisa dikerjakan semua. Terus sedangkan untuk activity di sini merupakan unit organisasional di dalam activity diagram. Activity dapat berisi grup-grup dari action atau aksi-aksi ya di sini atau kegiatan apa yang dikerjakan di sini. Ya. Ini biasanya yang sering digunakan ya. Terus simbol lain ada control flow. Ya, control flow itu arus kendali ya dari satu action atau activity ke activity yang lainnya. Ketika action atau activity selesai dieksekusi, maka flow akan berlanjut ke action atau activity lainnya. Jadi, yang menghubungkan antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lain menggunakan ini. Terus, initial node. Initial node adalah titik awal serangkaian activity atau action. Biasanya kita mulai dari start dulu ya di sini. Ini gambarnya. Ya. Terus untuk flow final, jadi ditutup oleh N yang atas ini. Flow final digunakan sebagai tanda akhir dari sebuah control flow. Jadi ada start, ada end. Ada activity final. Activity final digunakan sebagai tanda akhir dari semua control flow atau activity. Ada decision ya. Decision akan membagi flow atau alur kegiatan menjadi dua, di mana hanya satu flow yang akan dilalui apabila kondisi terpenuhi. Ya. Decision, jadi akan mengambil sebuah keputusan nanti. Jika di dalamnya terpenuhi, dia akan mengerjakan yang kemana. Ya. Terus ada juga fungsinya itu untuk merge. Adalah tempat bergabung kembali flow yang terpisah karena decision. Ya. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini. Garis tebal itu fork dan join. Ya. Fork dan join mengindikasikan proses yang paralel atau concurrent bersamaan. Jadi ada kegiatan terkadang dalam proses bisnis itu bisa dilakukan secara bersamaan. Misalnya ketika kita mendaftar bisa membayar dan mengisi formulir. Ya. Atau yang bisa bersamaan lainnya itu jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama. Mengirim barang dan menyerahkan surat jalan bisa dilakukan secara menyerahkan barang dan memberikan surat jalan itu bisa dilakukan secara bersamaan ya. Bisa dilakukan secara paralel. Simbolnya pakai ini fork. Fork untuk perjabangan proses diskusi secara paralel atau secara bersamaan.
Sedangkan join sebagai titik temu proses-proses yang paralel menjadi satu flow. Jadi biasanya satu kegiatan setelah itu bisa dipecah beraktivitas pecah untuk beberapa kegiatan secara bersamaan, nanti kembali lagi jadi satu pada satu aktivitas. Itu kita joinkan kembali ya. Setelah ada fork berarti harus dijoinkan lagi. Nah, contoh dalam materi pada hari ini, pada tatap muka ini, kita menggunakan kasus pembelian. Pembelian ya. Proses bisnis sampai studi kasus pembelian, kita coba lihat. Nah, setiap instansi nanti bisa memiliki proses yang berbeda-beda ya. Cara pembeliannya seperti apa. Misalnya perusahaan A dengan perusahaan B bisa saja berbeda. Menurut perusahaan anonim, misalnya nggak disebutkan di sini nama perusahaannya, melakukan transaksi pembelian barang-barang kebutuhan perusahaan kepada supplier. Jadi perusahaan itu, perusahaan anonim ini beli barang-barang kepada supplier. Proses berawal dari bagian pembelian melakukan pemesanan barang. Jadi bagian pembelian di bagian pembelian ini, jadi di perusahaan itu dia punya bagian pembelian, misalnya ada bagian operasional, bagian HRD, ada bagian pembelian. Yang bergerak di sini adalah bagian pembelian. Ya. Bagian pembelian itu dia melakukan pemesanan barang. Ya, bagian pembelian yang melakukan pemesanan barang kepada supplier itu bagian pembelian. Nah, kegiatannya adalah mulai dari proses pemesanan barang, bagian pembelian mengirimkan surat pesanan kepada supplier. Jadi dimulai dari pembelian itu dimulai dari proses pemesanan dulu. Nah, dengan apa? Menggunakan surat. Biasanya dalam bentuk PO ya, purchase order. Bisa dikirim secara langsung via kurir, bisa menggunakan email atau bisa menggunakan bentuk-bentuk lainnya ya. Untuk saat ini sangat terbuka sekali, misalnya lewat WhatsApp, karena sudah kenal ya antara si bagian pembelian dengan supplier itu, jadi komunikasinya misalnya bisa lewat WhatsApp, atau yang umum itu biasanya via email ya, kalau formal. Setelah barang yang dibeli diterima oleh bagian pembelian. Jadi setelah pesan kepada supplier mengirim pada bagian pembelian. Maka akan dicek terlebih dahulu antara surat pesanan dan surat jalan yang diterima. Jadi ada surat pesanan yang sudah dibuat oleh bagian pembelian dan ada surat jalan yang dikirim oleh supplier, nanti dicek ya. Jadi sesuai nggak pesanan itu dengan barang yang ada di surat jalan. Begitu juga barang-barang yang diterima, sebelum diterima itu akan dicek terlebih dahulu. Ada cacat atau rusak dari barang itu ya. Barang yang diterima akan dicatat dalam transaksi pembelian yang akan mempengaruhi stok dan akan membentuk jurnal pembelian. Nah, ini bagi kalian yang orang akuntansi biasanya melakukan pencatatan dalam bentuk jurnal. Ya. Jadi barang yang diterima itu akan menambahkan stok, misalnya stok yang ada di bagian gudang. Ya, setelah barang oke, kita terima, sesuai pesanan, ya, berarti akan kita tambahkan ke bagian gudang. Berarti jumlah itemnya akan bertambah. Semua transaksi yang akan terjadi akan dibuatkan laporannya berupa laporan pesanan, laporan pembelian, dan laporan retur. Nah, laporan retur ini ada biasanya terjadi karena ada barang yang cacat atau tidak sesuai. Sehingga apa? Barang itu perlu dikembalikan kepada si supplier ya, untuk ditukar atau apalah ya. Biasanya yang umum ditukar lagi ya. Sehingga terbentuk yang namanya nanti dari pesanan itu bisa dibuat laporan, dari pembelian itu dibuat laporan, dari barang yang ada retur atau ada yang cacat juga bisa dibuat laporan.
Jika terjadi barang rusak, maka akan dilakukan retur dan membuat surat retur yang ditujukan kepada supplier. Jadi kita kembalikan, kita tambahkan surat. Nah, namanya surat retur misalnya ya, ditujukan kepada supplier. Barang yang sudah diterima akan diselesaikan pembayarannya dari faktur yang dikirim dari supplier untuk bagian keuangan, dan bagian pembelian akan mendapatkan info pembayaran. Nah, itu alurnya ya. Jadi ada bagian pembelian dan ada bagian pembayaran. Barang yang sudah diterima itu akan diselesaikan dan akan dibayar. Dibuat tagihan tadi dikirim kepada bagian keuangan atau bagian pembayaran. Bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier, dan buktinya biasanya dikonfirmasikan kepada bagian pembelian. Nah, untuk mengkonfirmasi kepada siapa? Supplier, kalau bagian pembelian itu sudah melakukan pembayaran. Jadi kalau antar perusahaan itu, kalau sudah saling mengenal, biasanya mereka sudah ada kontrak, sudah ada perjanjian. Jadi pembayarannya bisa di akhir. Ketika barang sudah diterima, baru akan melakukan pembayaran. Ya. Ada juga mungkin bentuk-bentuknya yang bayarnya cash. Biasanya itu berarti perusahaan yang belum ada kontrak, belum ada perjanjian, dia melakukan melakukan pembayaran secara cash, ditransfer dulu baru barang dikirim. Cuma umumnya kalau sudah ada kerjasama, kalau sudah ada kontrak, bentuknya seperti ini ya proses bisnisnya. Barang dipesan dulu, ada dikirim oleh supplier ke bagian pembelian, kita cek, jika sesuai berarti kita buat tagihan. Jika tidak ada yang rusak, kita kembalikan, tambahkan surat retur juga ya, terjadi retur. Umumnya seperti ini. Cuma ya memang ada beberapa bentuk-bentuk komunikasi biasanya ditambahkan ya, biasanya via apa ya, tadi misalnya kirim suratnya itu via apa. Tapi via pemesanan itu rata-rata via email umumnya. Terus kalau surat barang memang dibarengkan sama barang, jika itu berupa barang ya, dibarengkan sama barang yang dikirim. Begitu juga barang yang dikembalikan, suratnya, returnya juga dibarengkan sama surat sama barang yang dikirimnya lagi kepada supplier. Ya. Nah, pada tahapan 1 kita menganalisa dulu. Pertama adalah pemakai sistem. Tadi kita bercerita dalam proses bisnis di atas, ada bagian pembelian, ada pimpinan. Kalau mau ditambahkan, ada bagian pembayaran ya, tadi yang dilibatkan. Kedua, di mana perangkat lunak digunakan. Perangkat lunak ini dikembangkan dan dibuat dan digunakan di bagian pembelian. Ya. Yang ketiga, data dan informasi yang akan diproses berupa apa saja. Jelas, pertama kan ada barang, berarti kita harus ada punya database. Kedua, kita pesan barang kepada supplier, berarti kita harus punya data supplier. Yang ketiga, data akun. Data akun ini pengguna dari sistem. Jadi, siapa yang menggunakan sistem? Ya orang bagian pembelian nanti harus terdaftar dulu di dalam sistem nantinya kan ya. Kita sebut dengan data akun. Terus data pesanan. Pesanan itu, nah data akun nih tolong dipahami lagi ya, takutnya saya salah. Data akun itu kalau di versi di KA, di komputer akuntansi, itu apa? Takutnya di bagian akun ini ya, penjurnalannya ya tadi yang dicatat. Nah, itu ya. Soalnya tadi ya pembelian itu berapa kodenya ya ketika dicatat dalam penjurnalan. Ada data pesanan, ada data retur dan pembelian, dan ada laporan. Itu data dan informasi yang akan diproses. Proses bisnisnya yang pertama adalah proses pemesanan tadi ya.
bagian pembelian mengirimkan surat pesanan pembelian kepada supplier. Jadi pesan dulu ya kepada supplier. Ada nggak barang-barang yang kita minta? Jangan nggak ada kan gitu. Atau dari 10 yang kita minta ada 8 misalnya. Makanya melakukan pemesanan ini. Yang kedua, proses penerimaan barang. Bagian pembelian menerima barang dan surat jalan. Itu bersamaan ya. Barang kita terima, kita juga menerima, bagian pembelian menerima barang juga menerima surat jalan. Barang yang diterima oleh bagian pembelian akan dicek antara surat pesanan dan surat jalan. Surat pesanan yang sudah kita kirim tuh di bagian pembelian itu ada rekapannya atau backupnya ya. Jadi bisa dilihat pesanannya A, B, C, D. Ada nggak di surat jalan A, B, C, D tadi? Kalau sudah ada, berarti kita cek kondisi barangnya sesuai atau tidak. Jika sesuai, berarti kita buat tagihan, kita kirim ke bagian pembayaran untuk dibayarkan. Jika tidak, ada barang yang rusak atau cacat, perlu disetor. Transaksi pembelian akan mempengaruhi stok. Ya, ketika kita beli barang, berarti akan menambah stok yang ada di gudang. Item A-nya yang awalnya di gudang ada 2, masuk barang baru, tambahkan 3, berarti ada 5 ya. Dan akan membentuk jurnal pembelian. Nah, ini data akun tadi ya yang dimaksud. Dapat catatan pembelian sendiri. Itu kodenya apa misalnya kalau di akuntansi. Yang ketiga adalah proses laporan. Semua transaksi yang terjadi akan dibuatkan laporannya, berupa laporan pesanan barang, laporan pembelian, dan laporan ekor barang akan diserahkan pada pimpinan. Jadi, semua laporan itu umumnya diinfokan atau dilaporkan kepada pimpinan. Bisa diberikan secara langsung, atau via email, atau bentuk apa komunikasinya nanti ya. Nah, itu. Jadi bisa saja tadi isinya laporannya pesanan barang, pesanan awalnya ini 5 item, tapi ternyata setelah melakukan pembelian ada 4 item yang dibeli ya, karena item yang kelima tidak cocok atau tidak ada misalnya ya, sehingga jadi bisa saja berbeda ya antara pesanan dengan pembelian itu bisa saja beda, ya, bisa saja sama item yang kita pesan itu ada semua berarti kita beli semuanya, atau tadi yang dipesan 5 bisa saja yang dibeli cuma 4. Karena apa? Satu lagi kosong itemnya misalnya. Atau memang diretur tadi ya. Jadi yang diterima cuma 4. Laporan retur juga dibuat. Ya. Ternyata terjadi ada pengembalian barang item E karena terjadi kerusakan ini misalnya dibuat. Itu perlu dilaporkan juga kepada pimpinan. Ya. Nah, jika dibuatkan dalam bentuk activity diagram, berarti ada bagian apa saja tadi harus digambarkan dulu. Bagian pembelian, oke, satu Finland ya kita sebutnya. Jadi kalau saya pribadi, kalau menggambarkan activity itu lebih bagus di partisi per Finlandnya seperti ini ya. Ada juga cara yang kedua, soalnya tidak pakai partisi ya, tidak pakai Finland. Jadi ada di partisi atau di skat-skat. Bagian pembelian, bagian supplier, pimpinan. Kalau mau tadi ditambahkan lagi bagian keuangan atau bagian pembayarannya. Mulai dari awal tadi ada simbol start ya. Aktivitasnya apa pada bagian pembelian? Membuat surat ya, saya cerita tadi. Setelah dia membuat surat, menyerahkan pesanan pembeliannya itu kepada siapa? Dikirim kepada supplier. Supplier menerima surat pesanan, sehingga dia bisa melakukan kegiatan secara bersamaan, yaitu mengirim atau menyerahkan barang dan memberikan surat jalan juga. Ini FOK tadi ya, jadi dalam satu aktivitas ada 2 kegiatan yang bisa diparalelkan. Setelah itu, setelah dibuka oleh FOK, jangan lupa ditutup oleh join. 2 aktivitas yang paralel itu ditutup oleh join. Nah, jadi karena apa? Nanti kembali lagi dari ini 2 aktivitas itu dijoinkan. Nah, karena menyerahkan barang dan menyerahkan surat jalan itu kepada siapa? Kepada pembeli, pada bagian pembelian.
Bagian pembelian melakukan pemeriksaan. Nah, ini ada decision-nya, pengecekan di sini. Apakah sesuai dipenuhi? Ya, berarti melakukan penjatakan pembelian. Jika yang dipenuhi adalah tidak, misalnya sesuai, tidak. Ternyata barang ada yang rusak, perlu yang namanya retur, terus menyerahkan retur kepada siapa? Supplier. Supplier menerima retur dan selesai di sini ya. Flow ini final dari sebuah flow ya, bukan final dari aktivitasnya. Dari retur, dari menyerahkan, dari menerima. Jika iya, berarti flow-nya kemana? Melakukan pencatatan, membuat laporan. Ada berapa laporan tadi yang bisa dibuat secara paralel, menyerahkan laporan pesanan, menyerahkan laporan pembelian, menyerahkan laporan retur. Nah, ketiganya itu nanti diserahkan kepada pimpinan dalam satu arsip misalnya atau dalam satu bundle, berarti dijadikan satu lagi ya. Setelah ada fork, ada join. Diserahkan kepada siapa? Menerima laporan. Tadi kalau mau ditambahkan sebenarnya ketika dia melakukan pembelian, bisa saja dia garisnya kita buat mengarah kepada ada satu field lagi yaitu bagian keuangan untuk dilakukan yang namanya pembayaran. Ya. Oke, tapi seperti ini udah terbentuk sebenarnya ya, sudah sesuai deskripsi tadi. Yang penting nanti menerima laporan pimpinan dan sudah selesai finalnya ya, simbolnya seperti itu. Jadi saran saya ketika Anda menggambarkan activity diagram itu harus benar sesuai deskripsi tadi yang dibuat ya. Karena beberapa kali saya menguji biasanya terkadang beda cerita ya, ceritanya kemana, pemodelan menggunakan activity-nya itu berbeda atau tidak sesuai. Nah, itu. Jadi tolong diperhatikan lagi nanti ketika Anda membuat sebuah activity diagram itu harus sesuai dengan proses bisnis yang ada ceritanya ya. Nah, ini adalah dokumen-dokumen. Nah, kita tahu dari deskripsi tadi ada dokumen-dokumen yang dilibatkan. Yang pertama misalnya ada dokumen surat jalan. Ada dokumen misalnya retur ya tadi, surat retur. Terus ada dokumen surat pemesanan. Itu bisa dilampirkan nanti. Kalau pada saat tugas akhir nanti Anda melampirkan ya. Tuh. Nah, kalau bisa melampirkan yang bentuk aslinya yang sudah ada datanya. Ya. Ya. Jadi di dalam item-item itu terdiri ada atributnya apa saja yang kita sebutkan. Nanti dokumennya misalnya nanti kita mengenal yang namanya dokumen masukan, dokumen luaran. Dokumen masukan itu adalah dokumen yang masuk ke satu bagian. Contoh kalau kita berada pada posisi bagian pembelian, yang masuk ke bagian pembelian itu kita sebut dengan dokumen masukan. Contoh surat jalan. Karena dikatakan dokumen masukan, karena apa? Dari supplier masuk ke bagian pembelian. Itu masukan bagi di bagian pembelian. Nama dokumennya yaitu surat jalan. Fungsinya apa? Sebagai bukti penerimaan barang, ya kan? Sumbernya siapa yang memberikan surat jalan tadi ya? Supplier. Tujuannya untuk siapa? Bagian pembelian. Medianya kertas. Jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya setiap terjadi pembelian barang. Frekuensi itu adalah banyaknya ya. Jadi setiap terjadi pembelian barang pasti ada surat jalan nanti. Tapi dalam satu surat jalan itu ada beberapa item barang ya, bukan dalam artian satu barang satu surat jalan. Bisa saja dalam satu surat jalan itu ada 10 item barang yang dikirim oleh supplier kepada bagian pembelian. Bentuk kalau misalnya dalam tugas akhir nanti dilampirkan di bagian belakang, masukan itu adalah kodenya A1, A2, A3 dan seterusnya. Dimulai dari A1 ya, penyebutannya, pelabelannya. Terus dokumen luaran. Nah, dokumen luaran tadi contohnya adalah retur. Bagian pembelian akan mengeluarkan surat ketika apa? Terjadi barang cacat.
atau barang rusak untuk dikembalikan kepada supplier, diikuti oleh surat. Nama suratnya surat retur tadi ya. Sehingga itu yang mengeluarkan bagian pembelian ditujukan kepada supplier. Jadi itu dinamakan dokumen luaran. Ya. Dokumen luaran itu bisa saja tadi isinya surat pembelian, laporan pesanan, laporan pembelian, dan laporan retur. Kenapa? Surat pesanan juga ditujukan kepada siapa? Supplier. Dari bagian pembelian ke supplier. Berarti itu luaran bagi si pembelian. Laporan untuk siapa? Pimpinan. Berarti apa? Itu juga luaran bagi si pembelian. Gitu ya. Jadi yang keluar itu kita sebut dokumen luaran. Yang ke dalam masuk ke pembelian itu kita sebut dengan dokumen masukan. Nah, dokumen masukan itu dikodekan dengan B1, B2, dan seterusnya. Untuk atribut-atribut dokumen yang disebutkan tetap sama ya. Ada nama, ada fungsi, sumber, tujuan, media, jumlah, frekuensi. Nama, apa namanya? Ingat, nama itu biasanya setiap surat itu ada kopnya atau ada judul di atas ya. Itu yang bisa kita ambil. Fungsinya sebagai bukti retur barang ya. Jadi untuk mengembalikan barang itu bukan dikembalikan barangnya saja. Secara formalitas harus ada surat yang bersamaan kita kirim kepada si supplier. Sumbernya siapa? Bagian pembelian. Tujuannya untuk siapa? Supplier. Medianya tetap. Jumlahnya 1 lembar untuk si supplier ya. Biasanya memang berupa dalam bentuk kertas karbon ya. Putih untuk si supplier, kuningnya untuk kita backup. Nah itu jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap terjadi retur kita akan buat surat. Setiap terjadi retur bisa sama kayak surat dalam satu retur, surat retur itu bisa ada berapa item barang, tidak harus satu ya, bisa lebih dari satu, ada 2 item misalnya rusak disebutkan di surat itu. Nah itu bentuk-bentuk surat lainnya bisa Anda ikuti ya nanti. Yang penting Anda tahu dokumen luaran dan dokumen masukan. Bedanya apa ya. Kalau luaran tadi yang keluar dari bagian pembelian, baik ke pimpinan, baik ke supplier. Untuk yang masuk, dokumen masukan berarti dari supplier masuk ke pembagian pembelian. Ya, itu dikatakan dokumen masukan. Jadi ada di deskripsi tadi di proses bisnis perlu kita lampirkan. Kalau nggak ada ya tidak perlu kita lampirkan gitu ya. Terkadang itu perbedaannya ada di cerita tapi tidak dilampirkan. Gitu. Terkadang gitu juga ada lampirannya tapi di ceritanya nggak ada gitu ya. Nah itu hati-hati nanti dalam menggambarkan proses bisnis ke activity diagram. Selanjutnya, bagaimana membuat kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan akan sistem dari pembelian. Jadi, tadi ya, kita berbicara apa yang bisa diperbuat oleh sistem. Ketika mengembangkan sistem pembelian, berarti bagian pembelian yang menggunakan. Kira-kira di sistem itu bisa apa saja nanti. Tadi ya, mengolah data barang, mengolah data supplier, mengelola akun, membuat pesanan, membuat retur, membuat transaksi pembelian, membuat jurnal pembelian, membuat laporan. Jadi dalam satu sistem itu ada modul mengelola data barang. Mengelola itu maksudnya bisa menambahkan data barang baru, mengubah data barang, menghapus data barang. Itu mengelola. Begitu juga data supplier harus didaftarkan nanti ya, diinput dulu data supplier di bagian pembelian. Karena biasanya supplier itu lebih dari satu, bukan cuma satu. Ada 10 misalnya yang sudah kontrak dengan dia dengan bagian pembelian. Begitu juga data akun ya, akun pembelian, akun pembayaran, akun apa ya misalnya lagi. Mengelola, membuat pesanan, retur, mengelola transaksi pembelian, ya, berarti dalam melakukan transaksi pembelian, membuat jurnal pembelian, membuat laporan.
Nah, sistem juga nanti menyediakan buat si pimpinan dia bisa melihat laporan yang dikirim oleh si bagian pembelian. Jadi dia hanya melihat laporan saja. Yang menjalankan sistem ini nanti siapa? Ya bagian pembelian gitu ya. Nah, kita bangun dari kalau kebutuhan fungsional itu biasanya berangkat dari use case diagram dulu. Nah, ini dimulai dari level C level ya. C level di sini aktornya siapa? Bagian pembelian. Bagian pembelian sistem bisa apa saja tadi, mengolah, kita sebutkan semua, mengolah data barang, mengolah data supplier, mengolah akun, membuat pesanan, membuat retur, mengolah transaksi pembelian, membuat laporan. Membuat laporan bisa dilihat oleh siapa nanti? Pimpinan. Sehingga ada aktor selain bagian pembelian, yaitu pimpinan yang harus digambarkan. Ya. Ini use case diagram. Tadi use case diagram kembali pada konsep dan definisinya bercerita tentang apa yang bisa dibuat oleh sistem, bukan bagaimana. Sehingga isinya adalah apa saja yang bisa dibuat oleh sistem tadi. Ya. Dan salah satunya tadi mengolah data barang. Nah ini use case pada pembelian pada level selanjutnya ya. Bagian pembelian pimpinan. Bagian pembelian tadi membuat laporan, mengolah data barang, mengolah data supplier tadi, include ya, ada include yang dilibatkan kan ya tadi. Include, ingat tadi definisi dari include, syarat harus dikerjakan. Untuk membuat laporan saya harus login dulu di sistem nanti. Untuk mengolah data barang saya harus login dulu. Untuk mengolah data supplier, mengolah akun, membuat pesanan, membuat retur itu harus login dulu di sistem nanti. Tidak bisa langsung saya membuat laporan tanpa login. Berarti apa? Membuat laporan, include-nya itu adalah login sistem dulu. Jadi untuk membuat laporan syaratnya saya harus login. Terus bagian pembelian, mengelola transaksi pembelian itu juga harus login dulu. Nah, begitu juga bagian pembelian membuat jurnal pembelian itu untuk membuat jurnal pembelian harus mengelola transaksi pembelian dulu syaratnya kan ya. Nah mungkin kita buat jurnal pembelian tanpa ada transaksi dulu. Jadi transaksi harus ada dulu. Nah pimpinan tidak perlu login untuk mengecek atau melihat laporan ya, karena seorang pimpinan. Ya, kalau memang dibuatkan sistem bisa saja nanti masing-masing pimpinan kalau nggak langsung misalnya pimpinan lebih dari satu bisa saja dibuatkan apa username dia atau harus login dulu untuk melihat, boleh aja. Cuma di sini tidak digambarkan harus login ya, berarti dia bisa langsung melihat laporan yang dibuat oleh bagian pembelian. Nah, skenario-nya untuk use case dari diagram use case yang sudah dibuat, maka selanjutnya dibuatkan skenario use case. Skenario use case berguna untuk menjelaskan secara detail alur sistem yang akan terjadi dan nantinya akan dapat membantu dalam pembuatan activity diagram. Berikut skenario dari use case-nya, pesanan dan mengolah data barang. Nah, di untuk skenario itu ada nama use case-nya, requirement-nya, goal-nya, precondition, post-condition, pilot, primary actor, main flow, alternate flow, invariant. Jadi kalau saya boleh mengartikan di sini nama use case-nya apa misalnya. Apa yang dibuat oleh sistem membuat pesanan tadi ya. Requirement-nya apa yang diminta? Bagian pembelian mengelola data pesanan. Goalnya tujuannya apa? Admin dapat menambah data pesanan. Jadi tujuan dari transaksi membuat pesanan itu agar nanti admin atau yang menjalankan sistem itu bisa menambah data pesanan. Preconditionnya apa? Nah, include kan tadi. Kondisi yang harus dikerjakan untuk membuat pesanan itu apa? Harus login dulu. Ya. Nah, post conditionnya apa? Setelah saya membuat pesanan, berarti data bisa disimpan, bisa terupdate.
Diupdate itu misalnya melakukan perubahan ya. Kondisi kesalahannya atau apa? Valid and conditionnya. Gagal menyimpan, gagal mengupdate atau menghapus. Ya. Bentuk kegagalannya di dalam sistem misalnya saya tidak bisa menyimpan data pesanan. Bisa saja karena ada data yang kurang. Primary aktor. Jadi siapa yang menjalankan transaksi pesanan ini? Bisnis membuat pesanan ini ya bagian pembelian kita sebut. Ada nggak bagian lainnya? Nggak ada. Jadi cukup bagian pembelian. Main flow-nya, nah di sini menyebutkan, nah apa yang di dalam sistem nanti yang bisa dikerjakan. Saya bisa memilih tambah, menampilkan form, membuat nomor otomatis, bagian pembelian memilih nama supplier. Nah, itu yang akan dijalankan pada saat membuka form pesanan ya. Nah, sistem menampilkan kode, nama, alamat supplier itu umum ya. Biasanya ketika dia ketik kode supplier, muncul nama dan alamat. Ya, bagian pemilihan memilih kode barang. Ketika dia ketik kode barang, muncul nama barangnya, tinggal masukkan jumlah barangnya. Sistem menampilkan nama dan harganya secara otomatis. Admin memasukkan jumlah barang ya. Sistem akan mengkalkulasi subtotal. Jadi pesanan yang kita itemnya itu misalnya lebih dari satu. Nanti di subtotalkan. Setelah itu ditotalkan dengan semua item yang ada di total pesanan. Setelah itu baru bagian pembelian itu bisa menyimpan form pesanan ya. Setelah sistem akan menyimpan data pesanan dan mencetak surat pesanan. Nah, ini alternatifnya ya. Nah, setelah kegiatan lain selain menginput berarti admin bisa apa saja, user bisa melihat. Selain bisa melihat dia juga bisa menampilkan. Jadi main flow-nya menginput, menambah. Tapi selain menambah data dia bisa juga melihat dan menampilkan ya. Itu bagian dari operasi database lah, input, view, terus ya view yang menampilkan tadi atau melihat gitu, yang dilakukan oleh. Jadi alternatif flow itu lebih kepada apa yang bisa dikerjakan selain kegiatan yang disebutkan di main flow ya. Mengelola data barang itu juga ya. Hampir sama tadi yang sudah saya jelaskan. Mengelola data barang apa saja yang dapat menambah, mencari, mengubah, menghapus, dan menyimpan. Kondisinya ya harus login dulu kan. Dan costnya apa? Data barang bisa disimpan, bisa dihapus, dan bisa terhapus. Kondisi gagalnya apa? Gagal menyimpan, gagal mengupdate, dan gagal menghapus. Siapa yang menjalankan? Ya bagian pembelian. Kegiatannya apa saja? Menambah, tambah barang, mengisi form. Ya. Alternatifnya apa? Bisa melihat atau membatalkan penginputan data. Sistem akan menghapus, dapat mencari data barang, sistem menampilkan data barang. Biasanya umumnya ya menampilkan ya, selain menginput atau menambah. Menampilkan atau melihat data barang. Untuk activity, nah ini ya. Kalau menggambarkan pada, jadi kalau yang diceritakan di atas di proses bisnis itu activity-nya menggambarkan sistem berjalan ya. Sedangkan activity yang ini sekarang lagi saya buka ini itu yang adalah activity data barang usulan. Berarti apa yang akan dikerjakan secara terkomputerisasinya seperti ini nanti. Nah, atau bentuk pengembangan dari yang tadi. Ya. Jadi ada dua ya berarti activity berjalan tadi dan ada ini activity usulan. Ya. Begitu juga use case tadi yang kita ceritakan itu adalah use case untuk yang sudah untuk sistem ya, untuk yang usulan sudah ya. Activity data barang di sini klik menu data barang admin. Ya. Jadi hanya ada admin dan sistem ya. Ini. Kalau tadi pada berjalan kan ada apa? Ada streamline untuk si bagian pembelian sendiri, bagian pimpinan sendiri ya. Nah, sini kalau usulan itu sudah melibatkan sistem. Admin klik menu data barang, sistem menampilkan. Selain menampilkan, memberikan pilihan,
Terus admin menentukan pilihan. Nah, ada kegiatan paralel yang bisa dikerjakan oleh admin. Dia bisa menambah, bisa mencari barang, bisa exit atau keluar. Ketika dia menambah barang, berarti melakukan input data barang ya. Setelah itu baru di sini dia bisa melakukan proses penyimpanan atau batal. Jika ya berarti proses simpan. Jika tidak berarti batal. Terus ketika memilih mencari dia memproses ID barang, diinput ya ID barangnya. Baru ID barangnya benar, berarti sistem bisa menampilkan. Kalau ID barangnya salah, tidak ada di database ya, berarti tidak bisa ditampilkan. Data barang tidak ketemu. Ketika menampilkan data barang, ada decision ya di sini di sistem. Dia mau ngubah atau tidak. Jika mau ngubah, berarti memproses perubahan data. Ya, proses simpan. Jika tidak, proses batal. Ketika dia mau mengubah, berarti dia bisa menghapus. Bukan menghapus, jika iya berarti proses hapus data. Jika tidak menghapus, berarti tidak ada yang dihapus, langsung pada form data barang. Proses simpan, proses batal, ya itu dijadikan satu lagi ya. Fork dan join ya, dijoinkan lagi. Sehingga itu semua berada pada bagian atau menu form data barang. Ya. Nah, itu bedanya kalau pada tadi berjalan, kita belum melibatkan yang namanya sistem. Tapi kalau pada bagian usulan, karena ini terkompensasi, kita sudah bercerita tentang bagian pengguna, admin kita sebutnya, dan sistemnya. Nah, ini pada activity data akunnya. Anda baca di sini, klik menu data akun, sistem menampilkan, terus memberikan pilihan, admin menentukan pilihan, memilih tambah, memilih cari, dan keluar. Saya rasa hampir sama ya semua menu-menunya. Melakukan input data akun, nah, proses simpan, proses data ya. Nah, itu ya. Yang penting Anda tahu bisa digambarkan dulu ya. Dan penggunaan simbol-simbolnya itu benar ya. Kapan harus menggunakan fork, kapan harus menggunakan join ya. Jadi ketika kita akan menggunakan fork, ada kegiatan-kegiatan yang bisa diparalelkan secara bersamaan. Tapi ingat di akhir setelah dipecah atau diparalel harus digabungkan lagi, kita menggunakan join. Nah, selanjutnya nanti saya bisa memberikan contoh-contoh, bisa pada pertemuan selanjutnya ya, menyesuaikan dengan skenario use case yang telah dibuat. Nah, itu ya. Itu dulu materi dari saya pada pertemuan yang kedua ini. Selanjutnya nanti Anda bisa ada bentuk-bentuk penugasan dari saya ya, atau bisa menampilkan, melaporkan dari kegiatan Anda yang sebelumnya, tugas-tugas yang dari semester kemarin ya, kalau mau dilanjutkan lagi. Tapi harus jelas ya, paling nggak Anda bisa menampilkan ke saya use case dan activity diagram yang sudah dibuat. Nah, jika ada pertanyaan, silakan nanti di e-learning kalian bisa kita bisa diskusi di forum ya, itu di forum diskusi bisa kita gunakan, atau kita gunakan grup WhatsApp ya sebagai komunikasi nanti. Oke, itu ya bentuk-bentuk pertanyaan. Itu dulu dari saya. Untuk materi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.